ini bener nih di depan presiden, biarpun audiensnya anak-anak tapi tetap di depan kita itu presiden. Ini bener nih, ya udah kita main seperti biasa aja. Ketika lagi show kita mendapatkan informasi si ini udah nggak ada, udah meninggal, gitu. Terus mau nangis tapi nggak boleh, tetap harus happy karena kan ntar kalau nangis, badutnya sedih gitu. Iya, Singapura, Wih, keren banget. Amerika, Inggris, Jonggol. Ya. Welcome back di Waktu Senggang, tempat ngobrol santai yang fun, ringan, dan selalu penuh inspirasi. Nah, buat kamu-kamu nih yang baru nonton kali ini nih, ini sekarang kita di Waktu Senggang, yaitu podcast talk show dari Dana Indonesia yang nemenin kamu di waktu senggang kamu nih dengan obrolan-obrolan yang santai, pokoknya yang pasti makin asik dan penuh wawasan baru ya nggak sih, Nu? Ya, episode sebelumnya kita udah ngobrol nih sama Kak Margo dengan kisah inspiratifnya tentang kopi. Lalu kita udah ngobrol sama Kak Adil tentang zookeeper, tentang hewan-hewan. Nah, untuk kali ini kita juga mendatangkan tamu yang dimana kalian juga nggak sangka-sangka tentunya. Yaitu kita akan masuk ke dunia tawa, dunia sulap dan hal-hal yang penuh warna. Betul, jadi teman kita yang akan datang kali ini nih, keren banget deh pokoknya karena dia pernah juara 1 lomba badut nasional di tahun 2018. Saya itu juga pernah juara 2 di lomba badut juga di tahun 2020 di Bali. Pernah juga jadi performer di Asian Games 2018. Dan ini nih yang nggak sembarangan nih. Pernah 2 kali tampil di hadapan mantan Presiden Joko Widodo. Pernah tampil 2 kali depan mantan presiden. Ya. Nah kalau gitu tanpa basa-basi lagi biar kita nggak makin penasaran, kita sambut ini dia Kak Ibnu. Halo. Udah full armor aja nih Kak Ibnu nih. Udah. Halo Kak Ibnu. Halo. Apa kabar nih Kak Ibnu? Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Gimana nih Kak Ibnu? Persiapan kayaknya udah dress up banget nih baju dari atas sampai bawah. Iya nih. dong, harus total. Temanya apa nih Kak? Kalau kostum kali ini temanya apa nih? Ini black and white. Black and white ya. Black and keren white. banget. Iya. Kayak Magic apa The Showman. Iya, Showman gitu, ya. Showman. Kak Ibnu ada nama panggilan nggak sih? Nama panggilan Kalau panggilan untuk panggung jadi badut namanya Om Inu. Panggilannya Om Inu. Om Tapi Inu, kalau nggak pakai B? enggak. Om Inu. Om Inu. Oke. Kalau keseharian, kalau nongkrong-nongkrong gitu? Dipanggilnya ganteng. Ganteng. Hai, panggil sayang boleh nggak? Boleh. Ya, cowok males. Juga nih. Nah, Om Inu ini seperti udah kita lihat bareng-bareng, dia seorang badut sulap, tapi nggak cuma badut sulap, dia itu juga seorang MC ya Kak ya? Ya. Seorang MC juga, terus juga ada namanya ventriloquist, benar Ya, nggak betul, nyebutnya? ventriloquist. Jadi seorang yang bisa pakai suara perut. Yap. Nanti kita sepanjang jalan ini akan ada performance juga nih dari Om Inu nih buat kasih beberapa performance-nya dia. Ya, Gitu. oke. Oke, langsung Om Inu, pertanyaan paling basic deh dari awal. Gimana sih ceritanya dari awal kok bisa akhirnya menjadi seorang, apa nyebutnya, seorang badut sulap atau seorang magician? Atau Badut sulap boleh. sulap. Nah, badut sulap. Jadi seorang badut sulap tuh awalnya gimana sih? Apakah emang dulu malah mungkin takut sama badut sulap terus malah pengen gede jadi badut sulap tuh gimana sih Kak? Iya, jadi dulu sebelum aku jadi seorang badut sulap gini, aku tuh dulu ikut teater di Dufan. Nah, di situ ada pelatihan teater itu aku masuk itu dari SD. Jadi di Dufan itu ada pelatihan teater, terus ada latihan untuk menjadi seorang badut sirkus. Nah, aku belajar di situ sih, gitu. Oh jadi memang dari awal dari teater di Dufan dulu, gitu. Baru seiring jalannya waktu, ketika sudah agak dewasa, udah SMP, aku latihan sendiri sih. Aku awal tuh latihan sirkus sendiri, gitu. Nah, ketika senior waktu itu ngelihat aku diajak. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kepinginan tiba-tiba pengen jadi badut gitu, nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya kalau teater kan biasanya di otak aku ya, teater kan entah itu peran, olah suara, dan ini awalnya apa emang ada spesifik ke badut sulap? Enggak, memang awalnya itu peran. Olah vokal. Berarti semuanya karena di itu ada olah vokal kan, kayaknya ada olah vokal. Ada Semua. semuanya. Iya semua. Ketertarikan dari kecil emang ya dengan teater itu. Iya, kalau teater seneng sih.
senang dari kecil gitu. Terus nah, dewasa baru ngelihat badut tuh kayak senang gitu, iseng-iseng latihan gitu. Enggak yang pengen tiba-tiba menjadi badut, enggak. Tetap ada prosesnya. Tetap ada Berarti di prosesnya. teater itu dari tahun berapa Kak? Berarti sorry. Kalau nggak salah itu aku dari SD, antara kelas 5 atau kelas 6 SD gitu, aku lupa sih. Jadi udah terjun di Dufan gitu di teater. Kayak mengisi waktu libur sekolah. Iya betul, kan di sana itu weekend ya. Jadi aku latihan itu hanya di weekend. Oh, gitu. weekend. Setelah weekend dan show-nya pun di weekend. Di weekend, kan. Gitu. Weekday-nya tetap sekolah dulu. Weekday-nya tetap sekolah gitu. Tapi kan Kak, kalau yang kita lihat kan berwarna selucu itu maksudnya. Nah di balik itu kita pengen tahu sih Kak, sebenarnya sesulit apa badut sulap itu, maksudnya ada proses apa yang harus dilalui untuk menjadi bisa menghibur gitu, apalagi pernah di depan presiden. Aduh gimana tuh? Iya, banyak sih. Waktu untuk jadi badut itu sebenarnya nggak mudah. Jadi kita tuh harus ada tahapan-tahapan belajarnya gitu. Mungkin orang berpikir bahwa menjadi seorang badut itu tuh gampang gitu, cuman hanya di make up seperti ini, pakai baju kostum ini, udah jadi badut. Enggak. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya sama aja kita memerankan karakter orang lain ketika kita sudah menjadi seorang badut gitu. Tapi sebenarnya banyak teman-teman dari badut itu mereka masih belum mengerti gitu. Jadi ketika dia jadi badut, dia masih tetap menjadi diri sendiri. Tuh. Nah, jadi kalau aku belajar waktu itu ikut workshop di Bali itu. Jadi ada pembicaranya itu dari luar, dari Amerika, Thailand, Singapura, Malaysia sama Jepang juga gitu. Dan di situ aku belajar untuk gimana caranya itu menjadi seorang badut gitu. Gitu. Jadi badut itu adalah satu buah karakter gitu. Dan dia emang build sendiri. Kak Ibnu membuild sendiri badut yang akan aku perform seperti ini nih. Iya gitu. Jadi aku akan memainkan peran aku menjadi seorang badut. Ketika aku menjadi seorang badut, ya aku jadi badut gitu, bukan menjadi seorang Ibnu gitu. Dan di dalam badut itu kan Kak banyak berbeda-beda ya, misalnya kayak tadi olah suara perut, ada ketangkasan segala macam. Nah itu kan sesuatu yang berbeda-beda, itu apakah dipelajarin satu persatu dulu? Iya, satu persatu dulu. Sebenarnya satu persatu dulu. Jadi aku sebelum memainkan karakter sih, waktu itu sebenarnya aku lebih ke juggling dulu. Jadi juggling. Nah aku jadi badut. Nah ketika ada yang mengadakan workshop, nah baru di situ aku baru mengerti, oh ternyata badut itu seperti ini, harus mengerti karakternya badut itu seperti apa, terus cara menghandle penonton itu seperti apa, terus cara menghadapi anak-anak kecil agar anak kecil itu tidak takut sama badut itu seperti apa gitu, dan cara make upnya pun juga harus seperti apa agar anak kecil itu tidak takut, karena kan hampir kebanyakan ya orang tua tuh pasti selalu kalau misalnya anak kamu makan, ayo, nanti, kalau nggak mau makan nanti dibawa om badut gitu. Jadi kan kesannya badut itu serem ya. Iya, nah itu sih yang aku ingin ubah, bahwa badut itu sebenarnya nggak seram, lucu, ganteng kayak gini. Ternyata masih ada di Indonesia badut yang ganteng dan lucu. Benar karena itu juga kita alamin sih, namanya badut tuh identiknya ada sih emang yang seneng juga ngeliat badut, tapi yang tadi bilang ada juga yang takut. Nah, yang dewasa pun ada yang takut juga. Nah dari situ sih kita belajar gimana caranya pendekatan agar si anak atau si orang dewasa ini nggak takut. Itu sih. Jadi kita pelan-pelan ketika sudah dia nggak takut, baru kita bilang pinjam 100 dong. Langsung nyaman tuh ya, pinjam 100. Iya sih Kak, bener sih, itu jadi perspektif gimana ya, jadi treatment orang tua ke anak-anak sih ya. Jadi yang biasanya kalau yang udah tua trauma gitu berarti berlanjut dari anak-anaknya. Iya, betul. Dari sebenarnya sih ya dari mungkin yang dahulu-dahulunya mungkin kayak dari segi make up, segi make upnya yang menyeramkan, terus dari segi kostum yang menyeramkan juga, tidak full color. Gitu sih. Jadi mereka melihat badut itu ya serem gitu. Nah, aku tuh belajar, ketika aku belajar, oh badut itu seperti ini gitu. Jadi ketika aku sudah mendapatkan ilmu ya aku aplikasikan. Kompleks juga ya, dari mulai kita komunikasi, dari cara dia harus dandan. bisa ya, tadi ada bisa olah peran, olah suara, dan ini kan balik lagi kayak kalau aku ngeliatnya mungkin di saat kakak kayak zaman sekarang kayak stand up gitu kali ya. Jadi harus perform, cuma beda stand up dia dengan stylenya, kakak dengan ini. Mungkin nggak sih Kak di saat perform itu kayak sifatnya nggak dipersiapkan? Hampir semua sih dipersiapkan sih.
hampir semua dipersiapkan, tapi paling beberapa persen aja sih yang tiba-tiba tuh muncul di pikiran, oh iya bisa seperti ini gitu sih. Jadi kita dapat ide justru malah di saat lagi show. Gitu ada beberapa yang kayak gitu Improve sih. pada Iya, ada yang panggung improve. ya. Ketika pas show kita improve. Karena itu sekalian juga ya jam terbang lah ya. Iya, dari jam awal. terbang sih yang menentukan. Pasti akan menentukan. Berarti kalau yang misalnya nih ada yang pengen tertarik nih, pengen belajar menjadi seorang badut sulap, performer gitu. Iya. Kalau sekarang tuh dari mana sih Kak nyari? Kalau tadi kakak awalnya dari teater. Iya. Kalau yang sekarang apakah misalnya saya nih, apakah saya harus ikut teater dulu atau sebenarnya jalurnya seperti apa sih yang ideal? Ya sebenarnya sih bisa dibilang iya dari teater dulu. Karena ketika main badut itu kita nggak sekedar hanya bermain tap main terus main sesuatu gitu. Misalnya kita oke, adik-adik ini kita warna pink ya, tapi wajah kita flat begini kan jadi kurang interest anak-anak. Jadi gimana caranya bahwa kita menunjukkan ini tuh kita juga happy, seneng. Oke, adik-adik, nih aku punya warna. Ini warna apa? Warna pink. Itu jadi kan otomatis. Ya sebenarnya sama kayak halo Mas, apa kabar? Iya, baik. Oke. Halo Mas, apa kabar? Baik Mas. Kayak gitu sih. Ada kayak gitunya. Jadi ada powernya, ekspresinya itu harus ada. Gitu. Berarti di saat lagi jadi badut nih, powernya, Oh, iya. energinya tuh benar-benar harus dijaga banget. Lebih capean ketika jadi badut. Ketimbang di saat lagi jadi sulap ya. Gitu. Badut itu kan gayanya kita nggak seperti ini, nggak seperti aku biasa kayak gini. Ini kan hitungannya Ibnu ya. Tapi ketika lagi jadi badut yang tadi aku bilang kita harus powerful. Kita harus gimana caranya kita harus menjadi diri kita itu yang berbeda. Gitu. Ketika jadi badut, ya udah jadi badut gitu. Cuman memang di Indonesia itu salahnya kita tuh tidak ada kayak apa ya? Tokoh badut yang jadi apa ya? Panutan. Iya, jadi panutan gitu. Jadi kalau seandainya kita misalnya Mas jadi Arjuna, pasti kan kita udah tahu Arjuna tuh sosoknya seperti apa. Pasti kan aku adalah Arjuna kayak gitu. Nah, ketika badut gimana ya? Badut apa ya? Nggak ada, itu sih salahnya itu. Itu sih salahnya sih. Itu. Jadi memang kita nggak ada panutan untuk jadi badut itu sosoknya itu seperti apa dan kayak gimana gitu. Di Indonesia itu kayaknya masih belum ada. Oke. Tapi Kak Ibnu punya idola nggak sih badut? Ada. Kalau dari luar sih, dari luar sama dari luar sih. Iya, karena balik lagi di Indo nggak ada. Ada sebenarnya ada sih teman aku, tapi beliau sudah meninggal sih. Beliau sudah wafat. Di Indonesia ada namanya Delon sama nama panggungnya itu Mr. Icak. Itu orang dan dua-duanya sudah wafat dan itu lucu. Kalau orang luar itu ada namanya Rob Torres. Nih fotonya. Oke. Oh enggak deh. Nanti ada ting. Terus sama namanya Mr. Ju Ting atau Zipper, Mr. Zipper, dia itu dari Thailand. Nah itu idola saya. Jadi di saat mereka lagi perform itu aku melihat itu bukan diri dia. Berarti kok tadi mungkin kita agak sedikit ngomongin soal pekerjaannya. Berarti secara Mas ya Kak Ibnu kan sebagai badut sulap atau badut sirkus, itu perform biasanya ada jamnya, ada harinya nggak sih? Apakah emang di weekend aja atau mungkin di setiap hari? Atau seringnya memang di weekend. Kalau seandainya di weekday itu ada tapi jarang sih bisa dihitung. Tapi lebih ramainya itu di weekend. Di weekend. Berarti secara ini selain performnya biasanya di mana aja? Performnya aku biasa di acara-acara ulang tahun. Terus acara-acara kayak family gathering, terus acara corporate pun kadang juga masih ada yang pakai badut. Jadi kita ngikutin temanya. Ketika temanya sirkus ya pasti ada badut gitu sih. Kak, untuk badut sendiri Kak, Kakak ada komunitas nggak sih Kak? Maksudnya komunitas perkumpulan gitu dengan fungsi yang tergantung komunitasnya ya. Maksudnya Kakak ada nggak sih di? Ada. Kalau untuk yang badut nama komunitasnya itu Aku Badut Indonesia. Aku Badut Indonesia. Iya. Jadi dia bergerak di bidang sosial gitu. Jadi Aku Badut Indonesia ini jadi kita tuh dulu sebelum Covid itu jadi kita nyari dana, itu kita ngejual pin abi. Itu kita show di Car Free Day di HI. Nah, kita jual pin dan sebelum kita jual pin, kita bikin mini show. Nah, hasil dari keuntungan pin itu kita kasih ke Yayasan Kanker waktu itu. Oh, gitu. Itu itu ya. Waktu awal-awal pas kita mendirikan. Nah, setelah itu sekarang kita lebih ke trauma healing. Jadi ketika ada bencana alam kayak banjir, kebakaran, gempa segala macam, itu insya Allah kita datang. Untuk kayak datang ke sana dan menghibur anak-anak mereka yang di pengungsian sih. Gitu. Kan mereka kan pasti mengingat
Lihat bencana atau lumayan. Gimana caranya kita harus menghibur mereka agar mereka tuh lupa dengan kejadian yang mereka alami gitu. Trauma ya. Trauma. Jadi ya udah kita datang. Pernah kemana aja Kak? Kalau yang trauma healing boleh cerita beberapa? Kita Jakarta sih pernah. Terus ke Sukabumi yang tuh banjir bandang tuh. Nah temen waktu itu pernah ke Lombok. Yang sempat gempa Lombok tuh. Nah temen pernah datang ke sana, tim dari kita juga. Jadi biaya sendiri gitu-gitu ya Kak? Enggak, kalau waktu pas ke Lombok, alhamdulillah sih ada donatur yang membelikan tiket segala macam gitu. Tapi kalau untuk yang Jakarta kita berangkat sendiri. Semangatnya beda nggak sih Kak antar datang ke event sama datang ke yang seperti itu? Motivasinya, energinya dan lain sebagainya. Oh, sama sih, sama. Intinya sama-sama kita menghibur. Cuman kan kalau seandainya di event ya kita mendapatkan nominal, tapi kalau seandainya di trauma healing kita mendapatkan kesenangan. Kesenangannya ya udah ngelihat anak-anak mereka happy, ketawa gitu. Kadang juga sedih juga sih ketika lagi show di bencana di tenda pengungsian gitu. Yang bikin sedih tuh itu bayi masih berapa bulan, masih pada merah, jadi terus mau nggak mau harus tinggal di tenda kayak gitu sih. Itu yang bikin kadang mau nangis tapi nggak boleh, tetap harus happy karena ntar kalau nangis ya baru sedih gitu. Terus sama waktu itu yang paling sedih lagi ngibur di ini untuk anak-anak kanker. Itu juga sedih. Kita waktu itu di Tangerang. Terus kita di rumah singgahnya ya, di rumah singgahnya gitu. Jadi kita show di situ dan ketika lagi show kita mendapatkan informasi si ini udah nggak ada, udah meninggal gitu. Terus beberapa hari kita ke situ, kita ngibur nih. Ini kita main nih. Tiba-tiba si ini meninggal. Oh iya. Dan kita harus tetap menjadi badut gitu. Tetap. Kita nggak boleh menunjukkan. Sebenarnya dibilang sedih banget. Ngejaga mood ya. Oh ngejaga, kita harus ngejaga. Kita nggak boleh menunjukin bahwa kita lagi ada masalah apapun itu kita nggak boleh. Tetap kita happy. Iya, itu susah ya. Bener-bener narok posisi diri sendiri di luar untuk menjadi sesuatu yang bukan kita gitu loh. Untuk menghibur yang lain itu. Kebayang sih beratnya. Latihan itu apa tuh Kak? Biasanya ada ritual atau persiapan khusus nggak sebelum let's say misal kita kalau ke event kan mungkin persiapin skripnya atau apa sih, cuman kalau yang lebih yang emosional gini ada persiapannya gimana? Yang nggak ada sih persiapan terlalu khusus gitu, nggak ada sih, biasa aja. Cuman ya kita udah tahu yang kita hibur ini bukan anak-anak biasa nih, anak-anak hebat. Jadi kita harus powerful. Oke, itu jadi semangat ya. Iya, itu kan bikin kita sama gimana cara kita bikin mereka ketawa biar mereka lupa akan rasa sakit yang dia derita gitu. Oke. Kalau ritualnya Kak Ibnu, Om Inu sendiri ada nggak sebelum perform apapun itu, entah event yang kemanusiaan atau yang event panggilan, ritualnya ada nggak sih ritual khusus nih? Ada, paling ritualnya kayak nginget-nginget ntar rutinnya tuh habis ini gitu sih. Jadi nginget-nginget lagi terus kayak ngecek-ngecek alat gitu. Terus jokes yang nanti akan aku mainkan itu seperti apa gitu sih. Tetap ritualnya jadi ngapalin ininya ya. Ritualnya gitu aja sih. Kayak bunga kembang-kembang gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi saya harus ngecek-ngecek lagi. Supaya ntar misalnya ada propertinya juga works gitu. Iya, gitu. Kita masih ngomongin soal performernya Kak ya? Iya. Pernah kan biasanya datang family gathering, terus acara apa ulang tahun. Paling absurd pernah kemana Kak? Paling aneh kayak loh, paling berkesan deh gitu, paling aneh. Kalau paling aneh kemana ya? Sebentar. Oh, bukan paling aneh sih, paling berkesan ya. Jadi aku pernah ngibur itu audiensnya itu anak-anak yang luar biasa. Satu tidak bisa mendengar, dan satu lagi tidak bisa melihat. Jadi aku pakai apa namanya? Kayak visual suara gitu. Jadi oke, di sini aku punya 3 buah bola. Sekarang 3 buah bolanya aku lempar ya. Dan di sini lihat, di sini aku ada punya tongkat. 1 2 3. Tongkatnya jadi bunga gitu. Lu udah harus dideskripsiin banget. Harus dideskripsiin. Kan biasanya kalau badut sulap ada visualnya kan, tapi karena ini jadi terus aku juga kan main boneka juga kan, ventriloquis kan. Mereka ketawa mendengar jok-jok dari aku. Itu sih. Sebelumnya kan juga pernah yang cerita soal di
apa mantan presiden tuh Kak. Iya, Itu boleh cerita gitu kayak gimana tuh? Boleh. Itu maksudnya mantan presiden loh. Iya itu sempat kaget sih ketika dikabarin tanggal segini bisa nggak? Bisa main di mana? Di Istana Negara. Pertama yang di Jakarta. Jadi itu acara Hari Gemar Membaca Internasional di hadapan presiden. Oh ya udah main. Gitu. Wah ya deg-degan sih, deg-degan bener-bener. Ini bener nih di depan presiden biarpun audiensnya anak-anak tapi tetap di depan kita itu presiden. Ini bener nih ya udah kita main seperti biasa aja. Pas udah beres leganya gimana? Ya lega sih lega. Kira bener. Ini bener ya ini kayak ini mimpi apa bukan gitu. Satu penjawab apa ya kayak mimpi jadi nyata juga bisa perform depan. Bisa main depan presiden ternyata nggak sekali. Ternyata berapa bulan dikabarin lagi main lagi di depan presiden. Serius nih iya. Tapi ini yang di Bogor. Oh yang di Bogor. Oke siap. Awal sih waktu pas itu memang kayak tegang tapi ketika kedua kalinya ya udahlah udah biasa udah dua kali. Penasaran juga sih sebenarnya dari sesuatu yang kompleks ini kan banyak yang harus dikuasain dari emosi, dari mulai keahlian masing-masing skill segala macam. Skill mana yang paling susah buat yang paling lama Kak Ibnu ambil deh dari sisi buat mengemas skill mana yang susah, entah emosinya kah, entah skill juggling, entah skill apa gitu. Iya, sebenarnya hampir semua susah sih. Jadi memang nggak ada yang mudah. Kayak skill juggling itu kita nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa sebulan 2 bulan. Jadi kita harus terus-terusan berbulan-bulan. Terus lumayan susah juga skill juggling. Terus skill magic pun sebenarnya ada beberapa permainan yang mudah dan memang ada permainan yang sulit gitu. Nah, yang susah lagi yaitu ketika acting dan mengemas Jadi sebuah satu show jadi sebuah satu show. Nah, itu yang paling susah gimana caranya ketika kita main, kita tidak hanya sekedar main. Itu. Jadi bagaimana caranya satu alat ini kita bisa menghibur, mengentertain si penonton. Itu yang paling susah sih. Yang aku dapat pelajari ketika aku workshop, nah itu yang aku dapat. Itu yang paling susah. Karena kalau cuma hanya sekedar main, oke, aku di sini punya tongkat, jadi bunga, tepuk tangan, udah selesai. Oke, di sini aku punya 3 bola, tepuk tangan, udah. Tapi seni show-nya itu nggak ada. Seni entertaining itu nggak ada, cuman ya udah gitu. Dan nah, yang paling susah itu gimana caranya ketika kita cuman hanya megang satu alat, tapi itu entertain gitu. Itu bikin meriah, itu bikin seru. Nah itu yang susah. Ingat gak skill yang paling pertama di pelajaran apa tuh Om waktu itu? Waktu juggling sih bola. Yang 3 itu? 3 itu bola. Terus kalau seandainya yang sulap ya main-main yang kayak apa yang mengeluarkan burung. Oh gitu. Itu favoritnya juga? Itu favorit ya? Karena itu buat anak kecil? Iya buat anak kecil ketika ngeliat burung gitu, wah burung pesulap. Burung pesulap, burungnya pesulap putih. Oh iya bener. Lagi muncul lah burung pesulap. Tapi itu burung si atraksi burung yang paling favorit karena lumayan istilahnya respon orang tuh ngeliatnya. Iya, nggak hanya anak kecil sih, dewasa pun semua ngeliat burung tuh pada suka. Oh, ya sih. Kita juga ini sih suka ngeliat burung. Ya seneng juga kalau sulap ya burung-burungnya. Masih selalu itu lama, bagusnya lama gitu. Jadi dari kecil sampai anak gede juga suka. Iya, gitu. betul. Tapi sama nggak sih Kak badut sulap dengan sulap yang kita lihat kalau kayak di misalnya siapa sih pesulap? Iya, bisa dibilang sih beda sih. Kalau sulap itu kan mereka main bener-bener yang serius gitu dengan peralatan yang canggih. Kalau badut sulap justru malah kita bagaimana cara kita memainkan alat-alat komedi sih. Oh. Lebih ke alat-alat yang nggak terlalu berat-berat banget, alat-alat yang ringan, tapi kita lucu. Tetap ada sisi entertainingnya, tetap ada walaupun mungkin secara tools nggak sekompleks itu. Iya, nggak seramai kayak pesulap benar. Ya badut sulap ya hanya beberapa persennya, tapi alat-alat komedi sih. Tapi pernah kayak kolaps gitu nggak sih Om Ino sama mungkin di luar badut sulap atau badut sirkus? Sama pesulap atau apa pernah nggak sebelumnya? Belum sih. Belum coba. Tapi kalau sama badut sulap? Kalau mau badut sulap sering. Biasanya di event apa tuh Om Ibnu kalau lagi kolaps gitu? Biasanya collab ya sering kayak gini, lebih ke acara-acara podcast gitu justru malah sering. Oh gitu. Kayak diundang-undang di stasiun TV gitu. Nah collabnya di situ. Jadi si hostnya gitu kayak minta, ada triknya atau alat apa yang bisa aku mainin kayak gitu. Itu ya udah jadi aku ajarin. Sekarang ngajarin di situ ya? Iya bisa.
Kayak gitu collabnya. Kak Ibnu kalau yang event yang ada enggrang-enggrangnya itu kan Kak Ibnu kan bisa juga tuh. Iya. Nah itu enggrang itu untuk event apa sih biasanya? Biasanya acara family gathering. Family gathering. Family gathering. Jadi kan dia tinggi gitu ya. Ah. Jadi dan itu kan biasanya kayak di acara-acara di ballroom juga bisa, di outdoor juga bisa, lebih ke family gathering dan ya acara-acara gitu. Biasanya bawa tim juga. Bawa tim. Oh, kalau Tergantung yang itu, permintaan. Ya pokoknya tergantung dari permintaan klien sih. Mau sebesar Mau, apa show-nya? mau sebanyak apa pemainnya, mau 10, mau 5, mau 3, mau berapapun. Ya asal sesuai. Sesuai sama-sama paham lah. Sesuai, ya. Paling besar waktu itu sempat di mana Kak Om Ibnu performnya? Yang dirasa performer yang paling meriah, paling Paling besar. berkesan. Paling berkesan, wah banyak sih. Tapi berkesannya itu kemarin itu aku habis dari Balikpapan. So di sana di Plaza Balikpapan di mallnya. Sebagai kapan? Oke. Itu sebelum tahun baru, itu aku main badut. Itu wah penontonnya itu dari full dari depan sampai atas tuh full. Di dalam Mallnya itu. Iya boleh. Itu berkesan banget itu seru banget. Dan kemarin juga baru balik juga dari Balikpapan lagi. Jadi aku udah 4 kali ke Balikpapan dan itu aku main sulap dan itu masih rame. Apa aja tuh yang dibawa performance waktu itu yang dibawa? Kalau waktu yang jadi badut itu aku bawa semua, bawa peralatan akrobat semua. Oh iya. Main juggling jadi full. Dan di sana kan memang untuk badut akrobat kan tuh tidak ada ya. Jadi mereka manggil kita itu dari Jakarta. Oke. Yang lokalnya tuh malah Yang lokal nggak ada. Jadi warga sana tuh happy banget ketika ada pertunjukan Balikpapan. Ada pertunjukan Balikpapan, pertunjukan badut, pertunjukan badut, sama pertunjukan sulap juga baru kemarin itu. Termasuk sama suara perut gak kemarin? Iya, yang kemarin suara perut. Main suara perut, ventriloquist itu. Iya, ventriloquist ya. Penasaran nih, kita coba ntar ajak Kita pengen ventriloquist tahu ya. Kalau nanti ya, boleh. Sebelumnya selama perform, pernah nggak ada momen yang mungkin nggak maksimal atau mungkin gagal selama entah itu di badut sulap atau di badut? Oh enggak, kalau gagal sih pernah. Gagal pernah, cuman gitu. Gimana caranya kita jangan nunjukin kegagalan kita. Gitu. Kalau seandainya kita nunjukin tahu gagal nih. Kelihatan, Gitu. Kelihatan. Apalagi di saat lagi jadi badut itu paling gampang banget ketika kita gagal. Ya kita harus jangan menunjukkan kita gagal gitu. Udah kita ngelucu aja. Gitu. Kita nggak berubah? Ya, kok nggak berubah? Iya, kok berubah? Coba sekali lagi. Ya padahal sih gagal. Gagal ya. Padahal mah gagal. Dikemasnya aja. Dikemasnya gitu. aja. Gimana Iya. caranya biar penonton sebenarnya itu bagian dari pertunjukan. Gitu. Padahal mati, betul, aduh gagal, aduh salah. Palma, aduh gimana nih? Iya. Apalagi reaksi dari mereka kan nggak semuanya sama ya. Iya. Dari semuanya sama. Kan mereka itu nggak ada yang tahu kita mau show apa gitu. Jadi udah show lanjut aja. Show must go on lah Iya, ya. show must go on. Betul. Penasaran deh sama alat-alatnya Om Inu itu ada belinya di sini atau ada yang ngerakit sendiri atau kayak gimana sih? Kan lumayan tuh kompleks tuh alat-alat sulap Iya. dan ininya. Ada yang beberapa impor, ada yang juga yang buatan sini. Buatan sini juga ada yang diimpor juga keluar. Gitu orang-orang kita juga udah hebat-hebat kok. Apa sih yang membedakan ini? Apakah mungkin ada yang lisensi di sana atau gimana sih? Ada yang harus beli di sini atau beli di sana? Gitu? Dari barangnya di sini nggak ada yang bikin, nggak ada yang jual karena susah. Jadi memang harus diimpor dari sana, dari luar gitu. Itu sih yang bikin agak lumayan. Ada boleh kasih sebutin nggak yang alat perform apa yang lumayan susah atau lumayan didapetin itu lumayan susah? Gitu? Itu ada jadi kita kayak ngeluarin tiba-tiba keluar asap. Kayak gitu-gitu sih, keluar asap, terus kayak apalagi kayak alat-alat elektronik sih, hampir kebanyakan sih alat-alat elektronik. susah di sini ya. Yang agak susah. Ada yang paling berbahaya nggak sih alat? Alat ada berbahaya, tapi aku lebih main alat-alat yang ini aja lah, yang aman-aman aja. Karena kan audiensnya kan penuh anak-anak kecil, jadi main yang aman-aman aja. Aman-aman aja lah. Karena ya buat kita yang ngeliat di badut sulap, ya kita sering lihat di jalan, cuman nggak pernah seperti ini kan. Kan berarti Om Inu nih secara nature kayak menghibur terus. Ya. Kalau kumpul keluarga gimana tuh? Apakah Om Inu dong sulap atau gimana tuh? Iya kadang gitu, tapi jarang juga sih. Oh gitu. Tapi kadang ngibur. Pakai armor? Oh enggak. Oh segini aja. Gitu Kan? aja. Bentar ya, dandan dulu gitu. Tapi kadang juga sering mainnya sih paling sama anak sih. Nih, ayo punya alat baru nih, mainin. Ntar ada mainan yang bikin dia kaget. Di situ serunya di situ Nah, ya. itu kesenangan saya sendiri buat dia kaget. Dikontenin nggak tuh? Apa? Dikontenin Enggak, enggak ya? Tapi soalnya kan Om Inu juga sering bikin konten juga nih ya di Instagramnya. Boleh cerita nggak sih biasanya konten-konten yang diupload, konten apa aja sih Om Inu? Biasanya kayak konten lagi show aja sih. Lagi perform gitu, ketika aku upload.
Oh, buat jadi ini juga lah ya, buat jadi Iya, portofolio buat, lah ya. portofolio. Paling seru kontennya pernah dinotis sama entah sama pesulap atau badut sulap luar atau gimana nggak? Paling pernah sering sih. Paling ya gambar emot aja sih. Oh. Paling kayak nice gitu-gitu aja. Oh iya. Ada yang ngajak collabs? Apa? Ada suka ngajak collabs kan? Nggak Story gitu? ada. Belum ada yang Belum ngajak ada, collabs. Oh, oke. Tapi penasaran sih pas kalau lagi perform tapi si anak kecilnya katanya kan bilang suka ada yang nangis gitu. Ya. Treatmentnya gimana sih yang paling umum biar anak kecil Ketika yang misalnya anak kecil yang nggak nangis ya kita pendekatannya sih pelan-pelan aja. Pelan-pelan kita dia takut nih, nggak usah takut. Nggak usah takut, om badutnya baik, om badutnya ganteng. Jadi kita kasih sesuatu biar si anak itu tuh nggak takut. Misalnya kayak bikin balon atau bikin kita kasih permen. Ini permen buat kamu nggak takut, terus pelan-pelan akhirnya nggak takut gitu sih. Jadi kita pendekatannya kita kasih sesuatu. harus ada terus berarti bahannya tuh buat si anak kecil biar Iya. mau ke kita ya. Iya, betul. Terus kalau inspirasi mungkin ya Amino. Ada nggak sih kayak misalnya kan ini baik lagi nih seni peran bagaimana membawa kita menjadi badut menjadi seseorang yang baru gitu. Biasa nonton apakah nonton film atau baca buku atau dari mana sih inspirasinya? Nonton film kartun, terus nonton sirkus-sirkus luar. Itu inspirasinya sih dari situ. Iya. Jadi kita dapat dapat wawasan lagi. Oh iya ternyata bisa seperti ini ya. Oh ternyata ekspresinya bisa seperti ini gitu. Membangun suasananya. Iya, terus kayak nonton kartun kan kita ngikutin gaya-gaya si kartunnya itu. Ya, Karakternya gitu si kartun ya. itu. Dari cara visualnya juga Iya. gitu. Ada yang paling apa ya kayak film yang paling sosok atau film atau yang paling disukai ini waktu mencari inspirasi ada nggak sih? Yang paling, banyak sih film kartun tuh yang paling lucu tuh kayak si siapa? Jadi nggak blank sih. Pokoknya ada film kartun tuh. Jadi itu dia lucu. Sebenarnya kayak Mr. Bean juga tuh bagus tuh. Oh iya. Jadi Mr. Bean. Dia karena lebih banyak gerak ya. Lebih banyak gerak gitu. Nah itu juga tuh inspirasi juga tuh Mr. Bean. Ekspresinya bagus. Tapi penasaran gak sih yuk kayak kira-kira beberapa trik kita spill dari Performance-nya ya. Om Inu, iya kita pengen sih banget dari nih, iya. udah pengen ngajak performance sebenarnya karena terutama tadi yang ngomongin suara perut. Suara perut Penasaran paling itu buat suara gimana ya kan kita nggak bisa ngebayangkan juga sih karena kita bukan performer juga kan. Bisa tapi nggak juga nih kita buat kita ajakin perform bisa nggak nih teman-teman? bisa nggak? Bisa ya? Boleh Oke, ya. Om Mino kalau kita ajak perform beberapa aksinya boleh nggak nih? Boleh. Ready ya alatnya? Oke, jadi kita prepare dulu sebentar ya. Boleh. Oke. Kita prepare dulu. Nah, sekarang nih udah bareng sama Om Ino, udah habis prepare, udah siap-siapin buat kasih lihat beberapa aksi Om Ino ya. Penasaran nggak sih, Nu? Boleh. Sekarang ada. Pertama apa lagi? Apa dulu nih pertama nih? Gambar apa? Burung. 1, 2, 3, hop. Kaget beneran. Halo. Lagi. Lagi. Papa mau ini, Papa. Papa mau ini, Papa. Apa nih? Oke. Kosong. Kosong. Apa nih? Oke. Nah, bikin apa nih? Kita tutup. Yep. Tiup. Aduh. Simsalabim. Abrakadabra. Hup. Apalagi keluar. Banyak nih. Hup. Kita masukin. Hup. Apalagi. Hop. Warna. Kuning. Warna. Biru. Warna. Hijau. 1, 2, 3. Hup. Kita tutup. Kosong. Kelihatan kosong. Kosong. Hup. 1, 2, 3. Simsalabim. Abrakadabra. Hup. Lah, air tadi. Burung lagi. Burung pesulap. Sekarang Amino masukin. Hop. 1, 2, 3. Hup. Burung gimana? Berubah jadi kain. Shock loh. Shock beneran loh. Kalian
lagi. Satu lagi. Hup. 1, 2, 3, hop. Lo kok bisa? Ya, balik lagi burung pesulapnya. Siapa yang mau? Burung pesulap mau. Siapa yang mau? 500.000. Ya. Kita masukin. Kita masukin. Hop, 1, 2, 3, hei. Hop. Wih. Kok bisa ya? Udah sedekat ini masih shock loh. Udah sedekat ini masih shock Aku loh. mau main juggling. Asik. Mau mundurin dulu. Satu, dua, Wah. tiga. Tiga. Terima kasih. Ya. Udah. Udah. Kalian ya? Lagi dong. Wih. Yeah. Mau main? Mau. Pegang. Pegang. Oke. Oh, Aha. oh. Oke. Pelan. Yeay. Panik. Tolong. Eh. Tolong. Kok nggak mau sih? Ayo dong. No. Awas dulu. Bisa loh itu. Tegang loh ini. Bener bisa loh. Bisa. Diri dong, sambil diri dong. Udah bisa jadi pesulap. Oke. Lagi. Aku punya sesuatu nih. Apa tuh? Ini aku mendapatkan ini dari jauh. Apa Ini tuh Om dari- Inu? Apa tuh Om Inu? Coba kita tes. Kayaknya mistik. Mistik. Ada Di mistiknya tangan nih. ini. Oke, lagi. Gerak lagi. Siap. Lagi. Wah, enggak gerak nih. Awalnya nggak gini, janjiannya nggak gini nih. Pawang ular. Bawang ular jadi Panji Oke. nih. Ini aku munculin teman aku dulu ya. Boleh Om Inu. Teman aku ini jauh. Halo. Halo. Ya, jatuh. Ya. Biarin ya jatuh. Ya. Halo. Halo. Kamu siapa namanya? Hah? Kamu siapa namanya? Raffi Ahmad. Raffi Bukan. Ahmad. Namanya Raju. Raju. Iya. Raju umur berapa Raju? Aku berapa sih? 5. Hah? 5. 10. Wah, kata 5. 5. Raju kalau lagi Sabtu Minggu sukanya ngapain sih Raju nih? Aku shopping. Wih, cekot. Iya. Ih, Ke Singapura. Wih, keren banget. Amerika, Inggris, Jonggol. Ya, jauh ya baliknya ya. Iya. Sekarang kamu lagi sibuk apa sekarang kalau lagi nemenin Om Inu? Aku lagi sibuk. Sibuk apa? Ya nggak tahu Mas. Aku lagi sibuk ngurus negara. Wih, ngurus negara. Iya. Emang iya? Negara apa? Negara kecil. Inu kalau lagi ini nggak seneng nggak sama Om Inu kalau lagi main? Enggak. Kok enggak? Iya. Kamu doang yang dapat duit, aku enggak. Ternyata masalah itu ujungnya Gitu ada duit. ketahuan. Oh iya. Bilang senang. Iya senang. Dipaksa. Gitu. Velo trokling. Tangan dulu buat teman-teman. Ini aku udah sebentar aja. Aku mau jadi sini lama-lama. Ya enggak gantian. Aku juga bisa nih. Halo. Siapa namanya? Tak bisa juga. Iya, Nenek. Aku masuk dulu ya. Dadah. Oke. Nah, itu yang itu kan medianya boneka ya. Nah, sebenarnya bisa menggunakan media orang. Nah, ini dia. Siapa yang mau? Ibnu, boleh. Ibnu, terus sebelah sini. Coba kok. Ya. Jadi nanti diem aja. Ya. Om Inu yang ini. Aku yang menggerakkan. Oke. Oke, siap. Dipasang pas di hidung. Pasin di hidung. Ini ke belakang. Nyetrum kan nih, Kak? Aman. Nyetrum lagi. Oke. Halo.
langsung aja. Perkenalin, nama aku Ibnu. Iya. Hari ini aku mau joget. Oh, mau joget. Iya, joget. Wih, joget apa? Nggak suka Velocity. Oh, sukanya apa? Itu belly dancer. Oh, belly dancer. Boleh belly dancer. Yang perutnya kelihatan. Iya, yang perutnya kelihatan. Wih, bisa. Bisa dong. Tapi sebelum itu, Ya, katanya kamu mau kasih tahu anatomi tubuh ya? iya betul. Oke. Dia mau kasih tahu anatomi tubuh. Yang pertama, Yang pertama, apa? kepala. Apa? Kepala. Oh, kepala. Oke, pegang kepala. Setelah kepala, untuk melihat itu ada mata. Mata. Oh, itu mata. Setelah mata, yang buat bernapas itu ada hidung. Oh, ada hidung. Setelah hidung, yang biasa itu ada perut. Oh, perut. Lo kok perut duluan? Ya perut dulu aja, soalnya lapar. Oh, lapar. Terus? Mulut. Nah, itu mulut. Oke. Setelah mulut, itu ada perut. Nah, di bawah perut? Di bawah perut ada. Apa tuh? Di bawah perut? Di bawah perut ada. Au! Kok di bawah perut ada au? Di bawah perut ada apa? Di bawah perut ada. Aduh, malu nyebutnya. Gak usah malu. Di bawah perut ada? Di bawah perut ada. Ada apa? Au, au. Di bawah perut ada apa? Ada lutut. Oh, lutut. Oh, itu lutut. Iya, itu lutut. Oke. Udah ya? Udah? Belum. Belum? Udah? Udah. Tunggu. No, Ya, jadi joget? jadi dong. Oh, jadi joget. Mau kasih musik? Kasih musik. Oh, musik apa? Itu belly dancer. Belly dancer ada musiknya? Lagu belly dancer. Ayo. Bener ya bisa ya? Iya, bisa. Oh, caranya gimana? Caranya gini. Gimana? Tangannya ke atas, Oh, tangannya ke atas. disilang. Oh, disilang. Terus, Kaki kanan ke depan, oh kaki kanan ke depan. turun sedikit. Turun sih. Sebentar. Kenapa? Perutnya nggak kelihatan. Dibuka sedikit dong. Oh, dibuka dikit katanya. Oke. Musik. Yeay. Asik. Goyang-goyang. Asik. Aduh, asik YouTube. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Jago. Iya, itu tadi. Pegel juga ya jadi ya. Pegel juga. Gimana, seru? Suaranya mirip loh sama ini, suaranya mirip juga ya. Masa sih? Mirip. Heeh. Emang suara ini ya? Suaranya mirip. Coba bilang oke. Seru banget Om Ino. Jadi tadi ada atraksinya apa ya tadi Om Ino? Ada magic. magic. Terus ada juggling juga. Ada juggling. Ada ventriloquy. Suara perut Tadi tadi, suara perut tadi suara ya. perutnya terakhir. Ya tadi ya akhirnya bisa ngeliat juga ventrilo. Tadi sulap di depan mata aja masih kaget loh. Kan? Iya. Kalau kelihatan tetap aja nggak kelihatan ininya. Saya juga kaget. Tapi keren banget sih ya tadi ya. Iyalah, Penampilannya menghibur apalagi ya. Iya. Jadi Kak Ibnu, makasih banyak Terima kasih untuk kembali. hari ini Thank untuk you, mau Ibnu. main Terima kasih ke kembali. waktu senggang. Terima kasih waktu senggang. Udah ngasih apa ya perspektif baru soal badut sulap, Iya. badut sirkus. Ternyata nggak cuman hahihi aja, nggak cuman seneng-seneng aja, ada rasa humanis yang juga harus kita tampilkan di situ. Harus ada trik-trik sendiri gimana menjadi sosok yang baru saat menjadi badut. Banyak banget kita Iya. belajar di sini bareng-bareng tentang sosok badut sulap itu sendiri di waktu senggang ini Ya, gitu. jadi buat teman-teman semua yang nonton, semoga makin menghargai para penghibur yang selalu berusaha bikin hari-hari kita lebih ceria. Warna-warni. Karena prosesnya tuh sangat kompleks dan susah, nggak segampang itu untuk menghibur Iya, teman-teman. ada belajarnya, ada prosesnya lah pokoknya gitu. Jadi buat kamu yang nonton, semoga makin terinspirasi, makin ikutan dan seru-seruan juga bareng kita. Jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe juga di channel Dana Indonesia ini biar nggak ketinggalan nih konten selanjutnya di waktu senggang dan konten-konten lainnya. Jangan lupa juga follow IG-nya Kak Ibnu. Kak Ibnu sendiri untuk biar tahu-tahu nih kesehariannya Kak Ibnu lagi ngapain aja. Gitu di sini ntar di Oke. sini. Di mana sini apa situ? Bisa ngasih di tengah aja. tengah nih. Ibnu Mahdiansyah. Iya. Kalau gitu kita ketemu lagi di konten waktu senggang selanjutnya. Bye bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Kak Ibnu ya.